Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahan dongkelan santigi, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang santiginya mati, bahannya mati, itu karena perlakuannya mungkin yang salah. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ini khusus untuk pemula, jadi kalau suhu-suhu nanti masukkan, dan sangat membutuhkan. Jadi kita akan belajar tentang perlakuan bahan santigi. Jadi yang perlu diperhatikan, paling tidak ada 5 poin. Pertama, bahan, terus kedua media tanam, 3 pemasangan pupuk, 4 penempatan bahan, kelima penyiraman. Nah, inilah poin-poin yang harus diperhatikan kalau kita menanam bahan bonsai santigi dongkelan. Jadi kita masuk di poin pertama. Jadi ciri-ciri bahan yang bagus itu dia masih ada batunya dari alam. Jadi biasa itu bahan ada terbawa batu, jadi itu yang paling bagus karena dia tidak terlalu stres, karena di dalam batu ada akar yang masuk sehingga dia tidak terlalu stres. Yang kedua, bahan itu biasanya masih ada akar serabut yang ikut. Misalnya ini bahannya, ini contoh yang ini biasa ada akar serabut yang ikut. Jadi biasa ini kita perhatikan, ini akar serabut, karena ini tidak terlalu stres. Bahan ini biasanya kalau saya tidak langsung ditanam, biasanya direndam dulu 1 malam. Sesudah itu kita angkat, kita tempatkan di tempat yang teduh, yang dingin, tapi tetap disiram. Jadi dia bisa bertahan sampai 3-4 hari, bahkan sampai 1 minggu. Biasa itu baru saya tanam, dia belum mati. Yang jelas penyiraman harus diperhatikan, paling tidak pagi sore disiram, mulai dari batang sampai ke bagian bawah. Jadi yang kedua, media tanam. Jadi media ini sangat berpengaruh terhadap penanaman bahan. Jadi media yang kami gunakan ada beberapa. Yang pertama itu pasir laut. Jadi bisa kita gunakan pasir laut. Yang kedua, pasir kali atau pasir bangunan. Yang ketiga, pasir laut campur dengan pasir kali. 4, pasir laut dengan sekam bakar.
ini arang sekam. Terus yang kelima pasir kali, arang sekam. Jadi pasir laut ini kami sudah lakukan, pasir kali, pasir laut, campur pasir kali, pasir laut dengan arang sekam, dan pasir kali dengan arang sekam. Nah, semua ini bagus semua menurut kami. Tapi kalau bahannya terlalu stres, biasanya kami menggunakan pasir laut dan tetap dipancing sedikit dengan air laut kalau bahan terlalu stres. Tapi kalau ada akar yang ikut akar serabut, tidak apa-apa menggunakan media salah satunya ini, tidak ada masalah. Jadi itu mengenai media tanam. Terus yang ketiga, pemasangan sendiri. Dalam pemasangan sungkup ada 3 cara kami lakukan. Yang pertama, ini bahan kami sungkup seperti ini. Jadi ini disungkup dengan wadah. Kelebihannya kalau kita sungkup dengan wadah, kita tidak perlu lagi menyiram, karena uap air yang ada di dalam sini akan membasahi media yang ada di dalamnya. Kekurangannya biasanya tidak cukup kalau hanya uap air yang di dalam, karena kita butuh penyiraman lebih banyak kalau santigi, jadi harus basah. Ini kami sudah lakukan, pertumbuhannya ya lumayan bagus kalau yang di bagian A. Terus yang kedua, di bagian B kami sungkup hanya potong saja seperti ini ya. Kita sungkup sampai di sini. Ini tetap kita siram medianya, namun kalau saya pelajari biasanya di bagian sini yang tidak disungkup ini biasanya duluan keluar tunas daripada yang ada di dalam plastik sungkup ini. Terus yang ketiga, yang disungkup hanya bagian ujung saja. Ini contoh misalnya ini. Nah, jadi ini tidak disungkup, cuma bekas potongan saja disungkup. Media tetap disiram, ini batang ini tetap disiram. Nah, kelebihannya kalau yang ini justru ya disungkup bagian ujung ini, dia lebih cepat terubus. Dengan catatan tiap hari pagi sore minimal harus disiram. Jadi dia akan banyak tumbuh tunas-tunas baru, nanti dia akan terubus banyak nanti kalau yang bagian ujung saja yang disungkup. Jadi semuanya bagus, tapi menurut saya itu yang terbaik itu yang bagian C. Ini yang terbaik, tapi harus ditempatkan di tempat yang aman, karena ini yang bagian luar ini siapa tahu ada serangan hama. Nah, itu kekurangannya. Kita melangkah ke bagian keempat, yaitu penempatan bahan. Jadi ketika bahan tadi sudah disungkup, harus ditempatkan di tempat yang paling aman,
yang paling dingin. Jadi misalkan teman-teman punya bahan penempatannya di tempat yang dingin, ya bisa juga ditempatkan di bawah pohon pisang itu karena di situ dingin, atau kebetulan teman-teman punya gudang itu bisa juga ditempatkan di situ karena ruangan itu biasanya dingin, jadi dia akan cepat terubus kalau penempatannya di tempat yang dingin. Terus yang kelima ini masalah penyiraman. Jadi penyiraman itu sangat penting, jangan sampai bahan kita medianya kering karena menggunakan pasir jadi sangat poros. Jadi disiram 2 kali minimal dalam 1 hari. Kalau yang bagian C tadi disiram penuh, full disiram, batang sampai dengan media, disiram semuanya. Kalau dia tidak terlalu stres, itu tidak sampai 1 bulan dia akan mengeluarkan tunas, dia akan terubus. Akan tetapi yang keluar itu masih makanan yang tersisa di dalam kandang. Kalau teman-teman besok-besok punya bahan, jadi tidak tidak pusing lagi mengenai medianya, pemasangan sungkup, penempatan bahan dan penyiraman. Jadi ada juga teman-teman yang bertanya bahwa apakah disiram dengan air laut. Ya tergantung, kalau memang teman-teman dekat dengan laut tidak apa-apa, tapi kalau jauh ya tidak apa-apa juga, sama-sama dia akan tumbuh nantinya. Jadi baik teman-teman semua, saya sebenarnya hanya berbagi cara atau perlakuan bahan Santiji. Jadi bukan dalam artian saya menggurui teman-teman, tapi kita berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya pernah lakukan, saya bisa bagikan ke teman-teman. Dan mungkin teman-teman nanti kalau ada masukan-masukan silakan dikomentari, karena berbagi itu kita akan lebih banyak tahu nantinya. Ya demikianlah video kali ini, semoga apa yang kalian belum tahu menjadi tahu, dan apa yang teman-teman tahu pagi, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.